70, 80, 90-an kenangan masa lalu channel. Dalam seri ke-191 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivonero sebagai Sakawuni, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Sakawuni mengaburkan kudanya meninggalkan batas desa Kamirahan. Setelah memasuki desa Kadangdangan, dia membelokkan arah kudanya ke sebelah timur. Dan sekarang dia mulai menyusuri tepian sungai Brantas. Dari jauh kelihatan puncak Candi Simping diselimuti kabut tipis. Perjalanan mereka ternyata tidak terlalu mulus. Kadangkala mereka terpaksa berhenti karena harus melewati semak-semak belukar. Menjelang tengah hari, mereka tiba di Sungai Kedung Songo. Kita istirahat dulu, Kamandanu. Iya, aku sudah lelah sekali. Kita akan mencari tempat yang nyaman untuk istirahat. Ayo, turunlah. Kaki kananku, aduh. Ada apa dengan kakimu? Kaki kananku seperti mati rasa. Dan lambung kiriku, aduh, sakitnya bukan main. Panas sekali rasanya. Barangkali kita tidak bisa melanjutkan perjalanan hari ini. Kita harus mencari tempat yang aman untuk menginap. Apakah desa Tanibala masih cukup jauh, Sakawuni? Ya, masih cukup jauh. Kau lihat saja lereng Gunung Bromo itu. Mungkin 2 hari lagi kita baru akan tiba di sana. Kalau begitu, mengapa kita harus banyak istirahat? Kalau kau tidak sedang dalam keadaan terluka, kita bisa jalan terus. Aku tidak ingin lukamu bertambah parah karena kita terlalu memaksakan diri. Sudahlah, Kamandanu. Ayo, kita mencari tempat untuk bermalam. Ayolah, Sakawuni. Tapi jangan terlalu cepat jalannya. Kau jangan khawatir. Aku tahu bagaimana seharusnya memperlakukan orang yang sedang sakit. Aku pun pernah sakit. Dan kakekku selalu memperlakukan diriku dengan baik selama aku sakit. Ayolah. Ayo, kau akan kupapa. Tidak usah, Sakawuni. Aku bisa berjalan sendiri kok. Kau jangan keras kepala, Kamandanu. Kau harus bisa menyadari keadaanmu. Keras kepala hanya akan merugikan dirimu sendiri. Ayolah. Kau malu ya berjalan dengan kupapa? Bukan begitu. Aku tidak ingin selalu merepotkanmu. Kenyataannya, kau memang sangat merepotkan aku. Ayolah. Kalau bandel, kau justru akan kutinggal sendirian di tempat ini. Biar dicaplok macan sekalian. Sakawuni melangkah sambil memapah Arya Kamandanu. Sementara itu Arya Kamandanu berjalan setapak demi setapak, sambil tangan kanannya berkayut di pundak gadis itu. Mereka menyusuri tepian Sungai Kedung Songo. Tak lama kemudian mereka menemukan sebuah gua kecil yang cukup bersih. Gua itu letaknya menjorok ke arah sungai. Nah, kita bisa bermalam di sini. Iya, kukira tempat ini cukup baik. Kau pasti lapar. Perutku juga sejak tadi melilit-lilit. Kau tunggu sebentar di sini ya, Kamandanu. Aku akan mencari buah-buahan di sekitar sungai ini. Sakawuni. Arya Kamandanu bermaksud mencegah agar gadis itu jangan pergi. Tapi Sakawuni sudah keburu melompat, dan tubuhnya segera lenyap di balik rimbunan semak belukar. Sakawuni. Gadis Tanibala itu memang aneh. Dia brutal. Dia bisa hadir sebagai seorang gadis yang bengis dan kejam. Tapi pada dasarnya, dia mempunyai watak yang lembut keibuan. Ada sesuatu yang kurang pada dirinya. Apakah itu? Lambung kiriku nyeri sekali rasanya. Aduh.
aku akan kuat meneruskan perjalanan? Apakah akhirnya lukaku ini akan bisa disembuhkan? Kamandano? Kamandano? Lihat, Kamandano. Aku mendapat buah-buahan yang manis dan segar sekali rasanya. Lihat. Tahukah kau apa nama buah-buahan ini? Kamandano? Ada apa denganmu, Kamandano? Apa yang terjadi? Kamandano memang kelihatannya seperti sedang duduk. Wajahnya diletakkan di atas dua belah lututnya yang tertekuk ke atas. Tapi dia masih juga diam saja, walaupun Sakawuni mengajaknya berbicara berulang kali. Mendadak Sakawuni menyentuh tubuhnya, dan Arya Kamandano tergulir ke samping. Kamandano? Kamandano? Oh, rupanya dia pingsan. Bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Nampaknya lukanya menjadi semakin tidak menggembirakan. Oh, Sang Hyang Widi, berilah dia kekuatan. Berilah dia semangat dan kekuatan, agar kami bisa tiba bersama-sama di desa Tanibala. Kamandano, kau sudah sadar kembali? Sakawuni, di mana kita sekarang? Kita masih di dalam perjalanan, Kamandano. Sekarang ini kita berada di dalam sebuah gua. Kita akan menginap di sini barang semalam. Bagaimana keadaanmu? Tadi aku pergi mencari buah-buahan, dan ketika kembali, kulihat kau pingsan. Aku takut, Kamandano. Kau tidak apa-apa, bukan? Sakawuni, kalau boleh, aku ingin mengusulkan sesuatu. Kau ingin mengusulkan apa? Lebih baik kau pulang ke Tanibala sendirian saja. Pulang sendirian? Dan kau bagaimana? Tinggalkan saja aku di sini. Tinggalkan saja aku, Sakawuni. Kau tidak perlu bersusah payah hanya karena ingin membawaku ke rumah kakekmu. Kau jangan geblek, Kamandano. Aku sudah bersusah payah membawa kau sampai kemari, dan sekarang kau berkata begitu. Kau telah membuatku kesal, tahu? Kau telah membuatku jengkel. Aku hanya ingin mencoba agar tetap bisa berpikir dengan sehat. Berpikir sehat bagaimana? Sekarang ini kenyataannya kau sedang sakit parah. Apakah aku bisa dibilang berpikir sehat kalau tiba-tiba meninggalkanmu sendirian di tempat ini? Kecuali kau memang ingin mati. Kalau kau ingin mati, nah, nyebur saja ke sungai di bawah itu. Sakawuni, dengar dulu kata-kataku ini. Kau membawaku jauh-jauh ke desa Tanibala. Dan setelah sampai di sana, belum tentu kakekmu bisa menyembuhkan luka-lukaku. Apakah itu bukan pekerjaan sia-sia namanya? Karena itu, kupikir lebih baik kau tinggalkan saja aku sendirian di tempat ini. Perjalananmu pasti akan lebih mudah tanpa harus membawa-bawa diriku. Kok keterlaluan, Kamandano? Apa kau tidak biasa membuat senang hati orang lain? Dengar. Kalau aku hanya ingin sampai di Tanibala dengan mudah, aku akan terbang. Aku tidak perlu susah payah naik kuda, apalagi sambil membawa-bawa orang sakit. Kau jangan salah paham, Sakawuni. Aku bermaksud baik. Tapi maksud baikmu itu sangat menjengkelkan, Kamandano. Jadi, kau masih tetap akan membawaku ke Tanibala? Sudah. Kau tidak usah banyak omong. Setiap kali ngomong, kata-katamu pasti hanya akan membuat telingaku sakit. Sudah, lebih baik kau istirahat. Tidur. Arya Kamandano dan Sakawuni makan buah-buahan yang banyak terdapat di tepian sungai Kedung Songo. Buah itu rasanya seperti buah semangka, hanya ukurannya jauh lebih kecil.
Malamnya mereka menginap di dalam gua. Beberapa kali Sakawuni terbangun untuk melihat Arya Kamandanu yang tidur sambil merintih seperti orang kedinginan. Entahlah, Sakawuni sendiri tidak tahu mengapa setiap kali melihat keadaan Arya Kamandanu, tiba-tiba hatinya menjadi sedih. Dia lalu teringat kata-kata Nyai Tumpak Seti. Benarkah dia mencintai laki-laki ini? Apakah cinta itu sebenarnya? Apakah cinta harus selalu disertai rasa cemburu? Apakah cinta itu harus selalu ingin memiliki? Apakah cinta bisa menjanjikan kebahagiaan manusia? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu timbul tenggelam di atas permukaan pikirannya. Dan Sakawuni tidak mampu menemukan jawaban-jawabannya. Akhirnya dia lelah. Dan akhirnya dia tertidur. Dan akhirnya dia tidur dalam bermimpi. Aku di sini, Kamandanu. Sakawuni di sini. Kau memang gadis yang nakal, Sakawuni. Tapi kau juga seorang gadis yang cantik. Wah, rupanya kau pandai juga merayu. Aku bukan sedang merayumu, Sakawuni. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kau memang seorang gadis yang nakal dan cantik. Oh, awas, Sakawuni. Ada ular di sampingmu. Apakah ularnya sudah pergi, Kamandanu? Kau pikir ada ular benar-benar ya? Oh, jadi kau hanya menggoda aku? Kurang asem kamu. Jantungku rasanya mau copot. Kau membuatku benar-benar ketakutan, Kamandanu. Kalau tidak dengan cara seperti itu, kapan Arya Kamandanu akan berpelukan dengan Sakawuni? Kau jahat, Kamandanu. Kau jahat. Awas ya. Akan kupuntir batang hidungmu. Awas, awas, jangan lari ya. Jangan lari. Ampun, Sakawuni. Ampun. Ampun. Aduh. Sakawuni, kau kelihatan gelisah dalam tidurmu. Aku rupanya baru saja bermimpi. Mimpi apa? Mimpi dikejar-kejar hantu. Rupanya gua kecil ini ada hantunya. Ayolah, Kamandanu. Kita tinggalkan saja tempat ini. Kulihat kau sudah agak lebih segar sekarang. Bagaimana? Kau siap meneruskan perjalanan? Terserah kau saja, Sakawuni. Aku orang sakit. Dimanapun juga orang sakit harus menurut pada orang yang sehat. Pagi itu amat cerah. Mereka kembali meneruskan perjalanan. Pertama kali mereka menyeberangi sungai Kedung Dowo. Kemudian kembali mereka menyusuri Kali Brantas menuju ke arah hulu. Lihat, Kamandanu. Lihat. Itulah Candi Kidal. Kita sudah hampir sampai di kaki Gunung Bromo. Oh, pemandangan di sini bagus sekali ya. Iya, tapi kita tidak bisa lama-lama istirahat di sini. Ayo cepat, kita teruskan perjalanan. Hiya, hiya. Mereka masih terus menyusuri tepian sungai Brantas. Sekali waktu mereka istirahat sambil memberi kesempatan kudanya minum dan makan rumput segar. Setelah itu mereka melanjutkan lagi perjalanan ke arah timur. Mereka terus berkuda hingga menjelang sore hari. Ketika sudah hampir mendekati Candi Jajahu, Arya Kamandanu nampak lelah sekali. Sakawuni merasakan pegangan di pinggangnya semakin mengendor. Kau ingin terlempar dari atas kuda? Ayo, pegang kuat-kuat pinggangku. Nanti kau terjatuh. Aku lelah sekali, Sakawuni. Kau tidak bisa bertahan barang sebentar lagi? Aku lelah sekali. Rasanya
Aku tidak kuat lagi, Sakawuni. Tangan-tanganku seperti mati rasa. Dan pandangan mataku agak gelap. Tapi kita tidak bisa istirahat di sini, Kamandanu. Kau tahan sebentar lagi. Di depan itu ada sebuah candi. Namanya Candi Jajahu. Kita bisa istirahat di sana. Tahan sebentar lagi, Kamandanu. Baiklah. Baiklah, Sakawuni. Aku akan berusaha bertahan. Nah, sekarang begini saja. Kau pindah ke depan. Tidak usah, Sakawuni. Aku di belakang saja. Ayolah, kita teruskan lagi perjalanan. Kau yakin tidak akan jatuh dari atas kuda? Aku akan berusaha agar tidak jatuh. Ayolah, nanti keburu gelap. Iya, baiklah. Cepat kau pegang kuat-kuat pinggangku. Nah, begitu. Hiya! 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 Hari telah menjadi malam ketika kuda yang mereka tunggangi memasuki halaman Candi Jajahu. Ukuran candi itu sedikit lebih besar dibandingkan dengan Candi Lawang Wentar. Sakawuni kembali menjadi kebingungan. Arya Kamandanu pingsan ketika dia berusaha memapahnya menaiki tangga candi. Gadis itu kemudian dengan susah payah berusaha menggendong Arya Kamandanu memasuki ruangan candi. Dia pingsan lagi. Apa yang harus kulakukan sekarang? Apakah dia akan sanggup bertahan sampai ke Tanibala? Arya Kamandanu, kau jangan pingsan terus-terusan. Ayo, bangunlah. Kita tinggal menyelesaikan perjalanan 1 hari lagi. Besok malam kita sudah akan tiba di desa kelahiranku. Ayo, bangunlah, Kamandanu. Kamandanu, mengapa kau membuatku susah terus-menerus? Mengapa kau membuat pikiranku selalu kacau? Ayo, bangunlah dan jawablah pertanyaanku, Kamandanu. 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 Karena sedih, karena bingung bercampur kesal, akhirnya Sakawuni menubruk tubuh Arya Kamandanu. Dia memeluk Arya Kamandanu sejadi-jadinya. Dia menciumi wajahnya, dia menciumi leher dan wajahnya. Dia terus memeluk sambil menangis terseduh-seduh. Dia memang tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan, kecuali memeluk, menangis dan menciumi Arya Kamandanu. Tapi mendadak dia bangkit. Tiba-tiba dia merasa malu sekali. Harga dirinya berontak. Tidak. Aku tidak boleh berbuat sehina ini. Dia bukan apa-apaku. Dia hanya seorang laki-laki yang kutemui di tengah perjalanan. Aku belum benar-benar mengenalnya dengan baik. Sakawuni, kau gadis yang tidak tahu malu. Kau telah berani memeluk dan menciumi wajah seorang laki-laki yang sedang dalam keadaan pingsan. Gadis tidak tahu malu. Untung dia benar-benar pingsan. Bagaimana kalau dia hanya pura-pura pingsan? Itu malunya. Tapi dia benar-benar pingsan. Dia tidak mungkin hanya pura-pura pingsan. Dia nampaknya lelah sekali. Lihat, wajahnya pucat sekali. Jangan-jangan dia sudah mati. Jangan-jangan dia sudah tidak bernyawa lagi. Kamandanu, kau jangan mati. Kau jangan mati, Kamandanu. Jangan mati. Kau boleh pingsan, tapi sebentar saja. Jangan sampai mati. Dan kembali Sakawuni menubruk tubuh Arya Kamandanu, memeluk dan menciumi wajahnya sejadi-jadinya. Dan pada saat itu terdengar derap orang-orang berkuda mendekat.
orang yang berkuda di sekitar tempat ini. Siapa mereka itu? Jangan-jangan mereka sekelompok orang jahat. Kamandanu masih belum sadar juga. Tapi aku harus tahu siapa mereka. Sakawuni segera melompat dari ruangan Candi Jajahu. Sebentar kemudian tubuhnya lenyap di balik kegelapan malam. Arya Kamandanu kembali pingsan di ruangan Candi Jajahu. Sakawuni cemas, dia juga bingung, dan dia juga kesal. Akhirnya dia hanya bisa memeluk dan menciumi wajah Kamandanu sambil menangis terseduh-seduh seperti hanya bocah kecil. Tapi kemudian hatinya berontak. Dia menjadi malu sekali karena telah melakukan suatu perbuatan yang kurang senonoh, walaupun hal itu dilakukan di luar kesadarannya. Dan pada saat gadis itu tengah merenungi tubuh Arya Kamandanu yang terbaring dalam keadaan pingsan, mendadak terdengar derap orang-orang berkuda. Ada orang-orang berkuda menuju kemari. Mereka berkuda mondar-mandir di sekitar tempat ini. Siapa mereka itu? Apa yang mereka cari? Jangan-jangan mereka sekelompok orang jahat yang ingin merampok. Kamandanu masih belum juga sadar. Aku tidak sampai hati meninggalkannya sendirian di tempat ini. Tapi aku harus tahu siapa mereka itu. Aku harus bisa membelokkan perhatian mereka ke tempat lain. Jangan sampai mereka masuk ke ruangan candi ini dan menemukan kami berdua di tempat ini. Setelah menyeka keringat di wajah Arya Kamandanu, Sakawuni segera melompat dari ruangan candi. Sebentar kemudian tubuhnya sudah lenyap di telan kegelapan malam. Di mana aku sekarang ini? Sepertinya aku berada dalam sebuah ruangan. Ruangan apa ini? Di mana Sakawuni? Apakah dia meninggalkan aku sendirian di tempat ini? Kalau memang begitu akan lebih baik. Aku memang pantas ditinggal sendirian. Dan aku lebih senang ditinggal sendirian. Aku tidak ingin menyusahkan orang lain. Sakawuni pasti merasa kesal. Mungkin dia sudah tidak sabar lagi. Ya, itu akan lebih baik. Biarlah. Kalau memang umurku tidak panjang lagi, aku rela mati di tempat ini. Sang Hyang Widi, kalau memang aku harus mati sekarang, janganlah hendaknya menjadi beban orang lain. Sang Hyang Widi, penguasa seluruh alam semesta ini. Siapa itu? Siapa yang berdiri di tengah-tengah pintu itu? Kamandanu. Kaukah itu Sakawuni? Kau sudah sadar, Kamandanu. Syukurlah. Syukurlah, Kamandanu. Syukurlah kalau kau sudah sadar kembali. Aku gembira sekali. Aku gembira sekali. Maafkan aku, Kamandanu. Tidak apa-apa, Sakawuni. Kau dari mana saja? Kau tidak marah, Kamandanu? Maafkan aku. Aku gembira sekali.
Aku sampai lupa. Tiba-tiba saja aku telah memelukmu. Maafkan aku, Kamandanu. Aku tidak sadar. Sudahlah. Aku tidak apa-apa. Ada orang-orang berkuda. Iya. Baru saja aku mengintip mereka. Mereka prajurit-prajurit Kediri. Prajurit-prajurit Kediri? Iya. Apa yang mereka cari? Entahlah. Sepertinya mereka hanya berjaga-jaga, meronda mengawasi sepanjang jalan menuju Candi Jajahu ini. Tapi mungkin juga ada yang mereka cari. Bagaimana dengan lukamu, Kamandanu? Entahlah, Sekawuni. Sepertinya belum ada perubahan. Rasanya tubuhku menjadi sangat lemah. Pandangan mataku seringkali berkunang-kunang. Kita bisa istirahat malam ini. Kalau kau tidur pulas, kukira besok pagi kita bisa meneruskan perjalanan sampai ke Tanibala. Kukira kau tadi sudah pergi meninggalkan aku sendirian di tempat ini, Sekawuni. Ketika aku sadar dan terbangun, tak ada seorang pun di dekatku. Rupanya kau masih belum percaya padaku. Aku ini seorang gadis yang berwatak keras, Kamandanu. Kalau ingin menolong orang, aku tidak tanggung-tanggung. Aku tidak takut bahaya, tidak takut susah. Ya, walaupun misalnya rumah seorang tabib yang bisa menyembuhkan lukamu letaknya di atas langit, aku pun bersedia membuat tangga untuk mencapai langit. Aku terharu sekali mendengar pernyataanmu, Sekawuni. Dan kadangkala aku menjadi sangat sedih. Aku seringkali merasa bahwa diriku ini kurang berharga. Tapi ternyata ada juga seorang gadis yang memberikan perhatian begitu besar padaku. Terima kasih, Sekawuni. Percayalah, aku tidak akan melupakan budi baikmu selama hidupku. Kau sudah bangun, Sekawuni? Aku bahkan sudah bermimpi 2 kali. Entahlah. Akhir-akhir ini aku sering kali bermimpi. Mudah-mudahan kau bermimpi yang baik-baik. Aku bermimpi tentang hantu. Oh, tentunya sangat menakutkan. Oh, tidak, Kamandanu. Soalnya hantunya bukan hantu yang jelek, tapi hantu yang menyenangkan. Dia tidak jahat. Nah, bagaimana? Aku sudah siap berangkat. Kalau begitu sebaiknya kita segera berangkat. Kita tidak perlu memaksakan diri, Kamandanu. Kalau kau merasa lelah atau lukamu terasa sakit, katakan saja. Kita akan istirahat. Apakah kita masih akan menyusuri Sungai Berantas? Kita sudah hampir sampai di hulu sungai. Kukira sebelum menjelang tengah hari nanti, kita sudah akan mencapai kaki Gunung Bromo. Dan setelah itu, kita tinggal menaiki lereng Gunung Bromo. Kembali mereka berkuda menyusuri tepian Sungai Berantas. Semakin ke hulu, sungai itu nampak semakin sempit. Kurang lebih 50 pal jauhnya dari Candi Jajahu, mereka berhenti sejenak untuk minum air gula aren. Dan setelah itu, mereka kembali meneruskan perjalanan. Di sepanjang perjalanannya, Sakawuni banyak bercerita tentang daerah-daerah di sekitar Gunung Bromo yang sudah banyak dikenalnya. Dan benar, menjelang tengah hari, mereka sudah mulai menginjak kaki Gunung Bromo. Daerah itu merupakan daerah perbukitan yang subur. Kamandanu, sekarang kita telah sampai di kaki Gunung Bromo. Coba lihat, kau ikuti arah telunjukku ini. Kau lihat lereng yang berwarna keabu-abuan itu? Iya, aku melihatnya. Di sana itukah letak desa kelahiranmu? Iya, di sana itulah kakekku tinggal, di desa Tanibala. Kalau sekarang ini kita berkuda tanpa berhenti, menjelang sore hari nanti kita sudah akan sampai di rumah kakekku. Apa kau perlu istirahat lagi, Kamandanu? Kukira tidak perlu, Sakawuni. Semenjak meninggalkan Candi Jajahu, kita sudah 5 kali istirahat. Kalau begitu, mari kita lanjutkan perjalanan. Awas, sekarang kita mulai menanjak. Kau peluk saja pinggangku erat-erat.
itu seperti bersembunyi di balik celah gunung yang seolah-olah merupakan pintu gerbangnya. Suasana desa Tanibala kelihatannya aman dan tentram. Sawah, ladang ataupun tegalan nampaknya digarap dengan baik. Tanaman tumbuh dengan subur. Rumah-rumah penduduk masih jarang, tapi kelihatannya warga desa cukup ramah. Hari telah menjadi senja ketika nampak seorang laki-laki memacu kudanya melewati pematang-pematang sawah. Ki Sugata! Ki Sugata Brahma! Ada apa, Rangkut? Hah? Aku sedang menyalakan lampu penerangan. Tiba-tiba saja kau datang membuatku terkejut. Ada apa? Itu... Dan mengapa nafasmu ngos-ngosan seperti dikejar setan begitu? Ha? Ada apa? Itu Nini Sakauni, Ki Sugata. Saya melihat Nini Sakauni sedang berkuda menuju kemari. Apa? Sakauni? Iya, Ki Sugata. Rupanya Nini Sakauni tidak kerasan lagi menjadi seorang pengembara. Dia rupanya memutuskan pulang ke Tanibala, Ki Sugata. Di mana kau melihatnya? Di sana, di celah tebing di bawah sana, Ki Sugata. Oh, gadis tidak tahu aturan. Senangnya keluyuran. Dulu aku susah payah mencarinya ke sana kemari. Ya. Lalu kutemukan dan kubawa pulang ke rumah. Tapi dia kabur lagi. Dasar gadis berandal. Gadis urakan. Iya, Nini Sakauni memang anak nakal, Ki Sugata. Tapi sebenarnya wataknya baik sekali. Dia senang menolong orang, Ki Sugata. Mengapa kau tidak sekalian membawanya pulang ke rumah, Rangkut? Nini Sakauni tidak sendirian kok. Dia membawa seorang teman, Ki Sugata. Pasti temannya itu pun anak berandalan. Sudah. Cepat siapkan kudaku. Iya. Biarlah aku sendiri yang akan menjemputnya. Cucu yang satu ini memang luar biasa pandainya. Sakauni. Kau ini memang keterlaluan, Uni. Mengapa kau tidak seperti gadis-gadis yang lain itu, ha? Lihat saja mereka. Lihat. Mereka tidak pernah pergi kemana-mana. Dan mereka rajin membantu orang tuanya di rumah. Tidak seperti kau. Keluyuran kemana-mana. Dan sekarang pulang membawa seorang laki-laki. Aku memang tidak sama dengan mereka, Kek. Aku lain. Kalau sama dengan mereka, namanya bukan Sakawuni, Kek. Nah. Sekarang kau lebih pandai lagi berbicara. Kau memang tidak sama dengan mereka. Kau bandel. Kau gadis yang tidak tahu aturan. Aku tidak pernah melakukan hal-hal yang buruk dan memalukan, Kek. Mana aku, kakekmu ini tahu. Kau pergi tak ada ujung pangkalnya. Kau bisa berbuat apa saja di luar sana tanpa sepengetahuanku. Kakek tidak usah khawatir. Semua perbuatan dan kelakuanku bisa dipertanggungjawabkan. Aku tidak akan membuat malu dan mencemarkan nama baikmu. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Sekarang ini saja aku sudah malu sekali. Malu. Sedangkan kau pergi tanpa tujuan saja. Aku sudah malu. Orang-orang pada bertanya padaku, kemana Sakauni Ki Sugata Brahma? Kemana cucumu yang manis dan nakal itu? Nah, aku bisa menjawab apa coba? Menjawab apa?
Dan sekarang tiba-tiba kau pulang dengan membawa seorang laki-laki. Aku malu sekali, Wuni. Malu. Perbuatanmu ini pasti akan menjadi gunjingan warga desa Tanibala. Biar saja mereka itu, kek. Yang penting kan aku tidak berbuat jahat. Tidak bisa begitu, Wuni. Kalau kita hidup bermasyarakat, kita juga harus memikirkan orang-orang lain. Kita harus menghargai adat dan tata cara. Tidak bisa seenaknya begitu. Apalagi kau ini seorang gadis remaja, Sakauni. Sudahlah, kek. Aku tidak mau bicara soal itu lagi. Tunggu dulu, Wuni. Kau belum menceritakan siapa laki-laki yang kau bawa pulang ke rumah ini. Siapa dia itu? Suamimu ya? Kakek ini ngawur. Suami. Aku belum menjadi gadis yang gila, kek. Dia itu temanku. Teman di seperjalanan. Aku tidak percaya. Kalau hanya sekedar berteman, tentu ada batas-batasnya. Tidak bisa terlalu akrab. Kau sendiri yang akan rugi, Wuni. Kecuali kalian sudah menjadi suami istri. Kakek ini terlalu kolot. Masa hanya ingin berteman saja? Harus ada peraturannya macam-macam. Yang penting kami berteman secara baik, kek. Kami tidak melanggar batas-batas kesopanan. Kami hanya berteman secara biasa. Ya. Dan aku akan berteman dengan siapa saja, kek. Tentu saja yang kuanggap cocok. Nah, kebetulan temanku ini seorang laki-laki. Tapi, Wuni, pendapat seperti itu di zaman sekarang ini belum bisa diterima. Tidak umum. Biarkan saja, kek. Orang-orang itu seringkali usil. Oh ya, kek. Bagaimana keadaan temanku itu? Apakah luka-lukanya cukup parah, kek? Entahlah. Aku belum memeriksa luka-lukanya. Sugata, dia sudah sadar kembali, kek. Nampaknya keadaannya sangat payah, Ki Sugata. Tolonglah dia, kek. Tolonglah temanku itu. Kakek bisa menolongnya, kan? Kakek bisa menyembuhkannya, kan? Tolonglah, kek. Kasihan dia. Sudah. Kau jangan cerewet. Ayo, kita lihat. Wuni. Kau ini bikin masalah saja. Ki Sugata Brahma melangkah meninggalkan ruang tengah. Sakawuni dan Rangkut mengikuti di belakangnya. Setelah sampai di halaman, Ki Sugata Brahma berhenti sejenak. Kalian tunggu saja di luar. Aku akan memeriksa luka-lukanya. Kemudian orang tua itu meneruskan langkahnya menuju ruang tidur Rangkut yang terletak di gandok samping. Disitulah Arya Kamandanu ditempatkan untuk sementara. Tubuh Ki Sugata Brahma segera lenyap di balik pintu gandok samping. Siapakah Tuan? Angger, jangan memanggil Tuan. Panggil saja saya dengan sebutan kakek. Saya kakeknya Sakawuni. Sekarang ini Angger berada di desa Tanibala, di rumah saya. Terima kasih, Kek. Rupanya Sakawuni telah berhasil membawa saya ke desa kelahirannya. Siapakah nama Angger? Nama saya Arya Kamandanu, Kek. Saya berasal dari desa Kurawan. Kurawan. Kalau tidak salah, desa itu letaknya di kaki gunung Anjasmara bagian timur. Dan kalau tidak salah, di situ tinggal seorang empu yang sangat terkenal yang bernama Empu Hanggareksa.
Dia terkenal sekali karena karya-karyanya di bidang pembuatan senjata pusaka. Saya anaknya, Kek. Saya anak kedua Empu Hanggareksa. Tapi ayah saya sekarang sudah tidak ada lagi. Beliau sudah wafat beberapa bulan yang lalu. Oh, saya ikut berbelasungkawa atas wafatnya ayahmu, Nger. Saya sudah sejak lama mengenal nama beliau. Dan saya sangat mengagumi karya-karyanya beliau sebagai seorang ahli pembuat senjata pusaka. Baiklah. Sekarang saya akan memeriksa luka-lukamu, Nger. Siapa yang telah melukai Angger Kamandanu? Saya terlibat dalam pertarungan melawan Empu Bajil dan kaki tangannya, Kek. Dalam pertarungan itu, Empu Bajil berhasil melontarkan pukulannya ke arah dada saya. Tapi rupanya tanpa saya sadari, Dewi Sambi juga berhasil menyarangkan pukulan Aji Tapak Wisanya. Oh, iya. Dan pukulan itu tepat mengenai lambung kiri saya. Saya sudah menduga sebelumnya, Nger. Angger terkena pukulan ajian ilmu yang ampuh 2 kali berturut-turut. Yang pertama, Angger terkena pukulan Aji Segara Geni di bagian dada. Kemudian Aji Tapak Wisa di bagian lambung kiri. Kedua jenis pukulan berilmu tinggi itulah yang sekarang ini membuat luka Angger cukup parah. Kalau saja hanya satu jenis pukulan yang mengenai tubuh Angger, maka masih bisa dicarikan cara untuk mengobatinya. Ki Sugata Brahma lalu mengurut seluruh tubuh Arya Kamandanu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya luka-luka Arya Kamandanu bisa disembuhkan? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya.